Sebenarnya film Trinil ini memiliki unsur yang bisa menjadi modal untuk menakut-nakuti penonton. Hanya saja, tetap ada hal-hal konyol dan membuat film ini terasa agak-agak membingungkan. Mas, Salam sinema, sahabat sinemalogi. Trinil Kembalikan Tubuhku adalah film horor yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi Carmela van der Krook, Rangga Natra, Wulan Guritno, Fatah Amin, Shalom Razade, Alexander Wilan, Willem Beavers, dan lain-lain. Trinil bercerita tentang pasangan pengantin baru Rara dan Sutan, diperankan Carmela van der Krook dan Rangga Natra, yang habis bulan madu dan ingin memulai hidup baru. Mereka berdua memilih tinggal di area perkebunan teh terluas di Jawa Tengah warisan ayah Rara. Sementara Sutan kembali menjadi perawat di rumah sakit. Rara yakin mereka bisa hidup bahagia. Meski rupanya kebahagiaan mereka terusik oleh kejadian-kejadian mistis. Hal-hal ganjil membuat mereka meminta bantuan Cenayang, berharap sosok hantu kepala tanpa badan yang melayang-layang berhenti menghantui. Berkejaran dengan waktu, Rara dan Sutan harus mengakhiri terorku yang seram itu. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di awal film, Hanung Bramantyo mencoba menjadi sutradara beling alias nakal. Dia sengaja memancing penonton dengan membuat seolah-olah salah satu dari 3 karakter gagal memainkan peran orang Jawa karena bahasa Jawanya yang belepotan. Saya pun terpancing dan sempat ngomel-ngomel, masa sekelas Hanung sampai kecolongan soal aksen dan bahasa. Nggak taunya rupanya memang sengaja dibikin demikian, karena karakter yang belepotan tadi bukan asli Jawa melainkan dari Medan. Emang Pukima ya si Hanung ini ya. Secara penceritaan, Hanung seakan-akan gak mau direpotkan dengan menyimpan misteri film ini berlama-lama. Momok mengerikan hantu kuyang gentayangan langsung dimunculkan. Teror kuyang yang belum beridentitas itu ditambahi lagu Kasih Merintih milik Aina Abdul. Unsur drama juga cukup kental, terutama soal latar belakang Rara dan karakterisasi Sutan yang ternyata cukup mencuri perhatian. Awalnya saya berpikir bahwa chemistry antara Rara dan Sutan gak jalan dan senatural itu. Ternyata semua ada alasannya, walau di luar logika. Selain mengangkat cerita harta, tahta, dan wanita, film ini juga sengaja menyelipkan kisah cinta segitiga. Karena hal tersebut yang menjadi asal muasal horor bermula. Kali ini bukan lagi kisah anak yang durhaka sama emaknya. Hanung memberikan alternatif sudut pandang. Bagaimana andai yang durhaka justru emak kepada anaknya? Rara yang menjadi korban kedurhakaan sosok Rahayu yang diperankan Shalom Razade waktu muda, dan Rahayu dewasa yang diperankan oleh emaknya Shalom yaitu Wulan Guritno. Hanung Bramantyo pun gak malu-malu untuk membuat pola penyuntingan cerita yang tidak seperti biasanya. Alur maju mundur, agak membagongkan juga sebagai potongan flashback yang terlalu kelamaan. Walau nggak merusak jalan cerita, editan film seperti ini sebenarnya riskan dan membuat penonton kehilangan sisi emosional terhadap karakter yang sudah berhasil didapatkan empatinya. Bahkan Hanung juga tidak segan-segan untuk menghabiskan porsi salah satu karakter yang awalnya dikira punya peranan penting di alur cerita film ini. Cukup berani jika karakter yang difavoritkan mendadak dimatikan atau dihilangkan. Semua ensemble cast di film ini layak diacungi jempol karena bisa menyampaikan karakternya sesuai dengan porsinya. Terlebih karakter inti yang diperankan oleh pasangan ibu dan anak Wulan Guritno dan Shalom Razade, keduanya kompak dan pas memerankan satu peran yang sama sebagai Rahayu muda dan Rahayu waktu sudah dewasa. Terlebih saat Wulan Guritno harus memerankan 2 peran yang berbeda, Rahayu saat hidup dengan Rahayu saat menjadi hantu.
Baru kali ini saya cukup excited dengan bentukan hantu kuyang yang cukup detail dan efek visualnya juga lumayan. Tentu saja bila dibandingkan dengan film-film kuyang yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Selain Wulan, pemain utama Carmela van der Klook juga sangat baik dalam memainkan karakternya. Turun naik emosi yang disampaikan oleh Carmela bisa dirasakan oleh penonton. Dalam urusan jumpscare, audio yang disajikan tidak terlalu mengganggu kenyamanan penonton. Walau masih ada 1-2 adegan yang kurang efektif alias nanggung. Terlebih keberadaan tembang kasih merintih yang harusnya bisa menjadi ikonik, nyatanya lagu ini akhirnya berfungsi sebagai tempelan audio agar nuansanya bisa menambah kesan horor. Walau hasilnya tidak semagis lagu Kelam Malam di Pengabdi Setan. Bisa jadi karena pendekatan lagu kasih merintih di film ini hanya sebatas katanya dan tidak ada korelasi yang relevan kenapa harus ada kemunculan lagu ini di setiap proses pembunuhan korban oleh hantu kuyang. Sebenarnya film Trinil ini memiliki unsur yang bisa menjadi modal untuk menakut-nakuti penonton. Hanya saja tetap ada hal-hal konyol dan membuat film ini terasa agak-agak membingungkan. Yang agak awkward adalah momen kemunculan ustadz dan prosesi eksorsismenya. Adegan di bathtub juga agak aneh. Menjelang akhir film, saya merasakan ada keterburu-buruan dalam tutur cerita. Semua menjadi kedodoran dan lari kemana-mana. Kemunculan pihak berwajib di akhir film justru seakan meruntuhkan film ini sendiri. Yang diusut hanya kematian satu korban penting saja, sementara korban-korban yang mati di ranah yang sama terabaikan. Sebagai informasi tambahan, film ini diangkat dari kisah drama radio yang populer tahun 80-an, yaitu Trinil Baleno Gembungku. Hanya saja Hanung tidak sepenuhnya mengadaptasi kisah dari drama radio ini. Dia hanya mengambil garis besar dan judulnya saja. Jadi tidak akan ada karakter Mbok Suminten muncul di film ini. Dan pada akhirnya film horor yang isinya memadukan peristiwa rebutan laki dan rebutan warisan ini memiliki konklusi yang B aja. Saya menerima kenakalan Hanung sebagai bentuk pemakluman saya karena sudah terlalu lama dia tidak bikin film horor. Namun di saat yang sama, Trinil Kembalikan Tubuhku adalah salah satu dari sekian film kuyang yang nasibnya lebih baik dari film-film kuyang sebelumnya. Demikian video reaksi dari film Trinil Kembalikan Tubuhku yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.